Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya, Semar. Ya, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik Moyo, manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Semar, Maya, jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi Maya. Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau Noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya Noyo, Nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya Bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan, dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di kahyangan, yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat. Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari Semar.
Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Badranaya. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas. Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi para wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di matang. Jadi biasanya Semar ini kalau diwayang, apalagi diwayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Jadi paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk ya tidak jelas. Itu versi Islam Jawa tentang Semar.